سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang senantiasa melimpahkan rahmatnya dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah di hari ini. Kemudian salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan seluruh pengikutnya tetap istiqomah hingga yaumul akhir. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sekarang sudah subuh yang ke-26 ya. Artinya sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Hanya hitungan hari ya. Hanya hitungan hari ya, 4 kali 24 jam ya, insyaallah kita akan meninggalkan Ramadan. Karena waktu yang sangat singkat ya. Sebagian orang merasa tahu-tahu sudah mau habis ini Ramadan. Tahu-tahu sudah mau lebaran ya. Dan sebagian orang sibuk untuk memikirkan beli baju baru, menu apa di hari raya ya. Sudah belum tukar uang kecil mulai dari 1.000, 2.000, 5.000, alhamdulillah tidak ada yang tukar uang 100 ya. Luar biasa, saya lihat di grup WA itu luar biasa. Di mana orang bisa tukar uang ini? Di Bank BI. Oh, sekarang semua bank bisa ya. Tapi ngantrinya 3 jam ya, Masya Allah. Tukar uang 2.000 yang baru. Kalau uang 2.000 yang lama ada di Masjid Ar-Raid sini. Tanya bendahara, panitia melihara badan, banyak uang kecilnya. Yang 1.000, 2.000 itu ada ya. Dia kadang bingung mau ditukar kemana ini uang-uang kecil ya. Karena enggak baik kalau isi amplop itu uang 2.000 semua. Makanya dia pusing cari tempat untuk Alfamart, Indomaret dan lain sebagainya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengingat waktu, maka berilah kesempatan kepada kami untuk mengingatkan tentang surat Al-Asr ya. Surat Al-Asr. Ada yang tahu surat Al-Asr surat yang keberapa? Hadiahnya menyusul. Ya, ada yang tahu surat keberapa? Ayo, anak muda. Anak setengah muda. Ya. Insyaallah kalau orang sering membuka ya Al-Qur'an, dia akan tahu urutannya. Yang jelas di atas surat yang ke-100. Tepatnya surat yang ke-103 ya. Surat Al-Asr. Ya. Tentang waktu. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hidup ini kita bisa beruntung atau rugi tergantung dari waktu. Waktu yang kita gunakan sebaik-baiknya. Dan insya Allah tidak ada kata-kata terlambat bagi yang merasa per detik ini belum puasa bulan Ramadan, per detik ini belum melaksanakan sholat, per detik ini belum istighfar, per detik ini masih banyak maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, masih banyak kezalimannya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik kepada Allah, manusia ataupun makhluk yang lain ya. Karena kezaliman itu bukan hanya sekedar ya mendolimi diri sendiri ya, tapi mendolim semuanya kita dengan mudahnya membunuh semut, dengan mudahnya membunuh binatang-binatang yang lewat depan kita ya, itu juga kezaliman ya. Oleh karena itu ingat, selama kita masih diberi nyawa oleh Allah, artinya masih hidup ya, kita masih bisa bertobat kepada Allah.
sampaikanlah kabar ini kepada keluarga kita, saudara-saudara kita ya. Masih ada kesempatan selama masih hidup, selama nyawa ruh ini ada dalam tubuh kita, maka tidak ada kata terlambat ya. Kecuali Allah sudah mengunci mati hati kita ya. Apa tanda-tandanya orang sudah dikunci mati hatinya? Wah, tanda-tandanya itu ya, di antaranya ketika ada muadzin Bilal mengumandangkan azan, dia tidak terbetik untuk melaksanakan sholat atau tidak ada perasaan bersalah sama sekali. Saya dipanggil oleh Allah untuk sholat, tapi dia tidak ada perasaan sama sekali bahwa saya dipanggil, atau tidak merasa bersalah ketika dia berdosa kalau tidak melaksanakan sholat ya. Maka sampaikanlah masih ada kesempatan, apalagi masih ada 4 hari ya dengan hari ini untuk puasa di bulan Ramadan. Bahkan masih ada 10 di 10 hari terakhir ini ya, yang sangat luar biasa. Jadi sampaikanlah, ada kesempatan, kabari kepada keluarga kita, saudara-saudara kita untuk segera bertobat. Siapa tahu habis bertobat besoknya meninggal, wah luar biasa. Hanya beribadah cuma 1 hari bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kisah sahabat. Dulu ada sahabat Nabi ya, sahabat Nabi itu baru masuk Islam, belum melaksanakan sholat, dia sudah dijamin masuk surga, atau dia termasuk golongan yang ahlul jannah. Kenapa? Begitu dia masuk Islam, kemudian dia ada panggilan genderang perang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ya. Ada kisah luar biasa. Dia hanya beberapa, bisa dikatakan belum 1 hari masuk Islam ya. Di hari itu ya, dia mati syahid dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya adalah kehidupan ini itu intinya endingnya, akhir daripada kehidupan kita dalam kondisi apa. Saya kembali membaca WhatsApp, ada video yang dikirimkan Anang ya tetanggaku di C8 ya. Itu luar biasa, bahwa jangan kau katakan ini orang akan masuk neraka. Belum tentu. Semuanya selama dia masih hidup, walaupun dia bermaksiat begitu besar kemaksiatannya, dosanya sangat besar, jangan kita menghakimi atau menyatakan bahwa dia akan masuk neraka. Jangan ya. Walaupun maaf setiap hari minum balok ya, maaf ya, atau setiap hari ya berbuat nakal, kezaliman, jangan kita katakan bahwa dia akan masuk neraka. Jangan. Walaupun ya dalam sebuah hadis tentang masalah takdir ya, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabatnya, wahai Rasulullah, kalau semua orang sudah ditakdirkan akan masuk neraka, ya, saya kodong, ya, saya sudah rajin sholat, rajin puasa, bersedekah, beramal soleh, pokoknya hampir semua kebaikan saya lakukan. Loh, kok tiba-tiba saya dikatakan masuk neraka? Rugi dong, ya. Atau kebalikannya, ada orang yang setiap hari, wah pokoknya dosanya sangat besar, ya, pokoknya kenakalannya luar biasa, tapi takdirnya masuk surga. Jadi enak dong, ya bahasanya begitu ya, enak sekali dia, ya, setiap hari dia seenaknya sendiri berbuat kenakalan, pokoknya dosanya begitu banyak, tapi takdirnya masuk surga. Apa jawabannya Rasulullah SAW? Itu sangat bijak, ya. Dan ini menggembirakan para sahabat Nabi, ya, bahwa Rasulullah SAW menyatakan betul, kalau dia di akhir kematiannya itu berbuat kebaikan akan masuk surga. Cuman, ya, perhatikan, Rasulullah mengatakan bahwa semua orang yang akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala itu ada sebabnya. Orang-orang yang akan dimasukkan ke surganya Allah itu selalu diiringi dalam kehidupannya itu amalan-amalan kebaikan. Ya. Demikian juga sebaliknya, orang-orang yang akan dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala akan selalu diiringi oleh keburukan-keburukan. Yang ini yang kita khawatirkan. Walaupun ada kisah, ya, ada kisah yang contoh kisah pezina, maaf ya. Orang bilang ya pezina ya. WTS ya, itu di akhir kehidupannya dia itu berbuat baik kepada seekor anjing, ya,
seekor anjing yang lagi kehausan dan dia beri air minum, dan itu diangkat dalam sebuah kisah, di air kehidupan yang baik itu dia dimasukkan ke surga. Dan maaf, ini sangat langka ya, sangat langka. Jangan kita kalau begitu, dan tidak mudah ya. Makanya hidayah taufik itu harus kita perjuangkan, harus kita usahakan ya, harus kita usahakan. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Asr, kembali ke surat Al-Asr. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Asr ini, wal 'asr. Artinya apa? Ada yang tahu? Demi masa, demi waktu. Mungkin di sini ada yang sering mendengar nyanyiannya ya. Saya ingat waktu saya masih SMA, lagu ini dinyanyikan oleh Sheila on Seven, mungkin ada yang dengar. Sheila on Seven. Kemudian kalau artis yang Islami itu Opik ya, Opik juga sering menyanyikan lagu ini. Lagu tentang waktu ya. Demi masa sesungguhnya dan seterusnya ya. Saya bukan mau menyanyi di sini. Artinya itu lagu yang bagus dinyanyikan untuk mengingatkan kita ya. Jadi di antara lagu-lagu yang dinyanyikan para artis tidak semuanya jelek, ada juga yang baik ya. Tapi kita renungkan, ada juga orang menikmati lagu itu hanya lirik iramanya, seperti orang biasa menikmati lagu-lagu India ya. Lagu-lagu ini itu orang biasa dia nikmati dari mungkin yang merdunya saja ya. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah makna daripada yang terkandung dalam lagu tersebut. Bahkan ini lagu yang diambil dari surat dari Al-Quran, surat Al-Asr. Kembali ya, ayat yang pertama ini wal asr ya, demi masa, demi waktu. Jadi wawnya ini wawul qasam dalam istilah orang belajar bahasa Arab. Wawunya wawu sumpah ya. Jadi para ulama kita, para ahli tafsir itu mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu, menunjukkan sesuatu itu sangat penting, sangat berharga sekali bagi kita semua, ya. Allah bersumpah demi masa, demi waktu, ya. Sebagaimana Allah bersumpah dengan wasyamsi, demi matahari, wal ardi, demi bumi, wad duha, demi waktu duha, dan sumpah-sumpah yang lain. Karena apa? Karena sesungguhnya ya, masa ini sangat menentukan kita dalam keberhasilan hidup kita. Seorang ahli tafsir Ibnu Katsir ya menyatakan sekiranya manusia dan bangsa jin ya, karena yang diperintahkan untuk beribadah adalah dua golongan ini, bangsa manusia dan bangsa jin. Dia memahami ayat ini, maka dia akan beruntung. Bahkan sekiranya Ibnu Katsir mengatakan, sekiranya Allah hanya menurunkan ayat ini, surat ini saja, maka manusia akan selamat dari segala mara bahaya atau bencana-bencana kehidupan. Jadi dengan waktu ini, makanya waktu yang tinggal sedikit sekali ya di bulan Ramadan ini, maka manfaatkanlah. Apa ayat selanjutnya? Illal ladzina amanu wa amilus solihati innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil wal asri innal insana lafi khusr ya. Perhatikan, pertama Allah bersumpah dengan waktu ya, bahwa waktu itu sangat berharga. Innal insana lafi khusr, yang artinya inna itu artinya sesungguhnya, insan manusia ya. La ada lamun lam taukid ya, bahwa di sini Allah menegaskan sudah ada inna artinya sesungguhnya, lamnya lam taukid menyatakan sesungguhnya bahwa manusia itu betul-betul dalam keadaan rugi ya. Innal insana lafi khusr, pada hakikatnya, pada dasarnya, tabiatnya manusia itu dalam keadaan rugi semuanya, tidak pandang bulu, kaya miskin, pejabat, rakyat, orang yang punya status sosial tinggi atau rendah, semuanya dalam keadaan rugi. Ya, innal insana lafi khusr. Jadi tidak ada orang beruntung. Siapa yang beruntung?
di ayat yang ketiga Allah menyatakan illal ladzina amanu, kecuali, ya, bahasa Makassarnya nasabah barangkali ya, kecuali, ya, kecuali orang-orang yang beriman. Ingat, ya, Allah mengatakan di sini kecuali orang-orang yang beriman. Jadi selain daripada orang yang beriman, poin yang pertama ini itu rugi. Cuman iman itu butuh kita ketahui apa itu iman. Percaya, yakin, maka diterjemahkan dalam sebuah dalam bahasanya, iman itu diyakini dalam hati, diucapkan dalam lisan, dan buktikan dengan perbuatan. Ingat, iman tidak boleh dalam hati saja. Saya beriman ada Allah, mulutnya diam saja. Nyatakan juga di mulutmu, saya beriman kepada Allah. Kemudian buktimu beriman kepada Allah itu apa? Ya sholat, melaksanakan perintahnya, dan meninggalkan larangan. Itulah bukti beriman. Makanya omong kosong kalau ada orang menyatakan beriman, dia tidak sholat, tidak puasa, tidak berhaji bagi yang mampu, atau melaksanakan kewajiban yang diperintahkan kepada orang yang beriman, dia tidak laksanakan. Itu omong kosong. Itu hakikatnya belum beriman. Hanya tahu apa itu iman. Ya. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat, dan beramal soleh. Dan amal soleh inilah menunjukkan setelah iman, ya, beramal soleh. Kemudian wa tawassaw bil haq, saling nasihat menasihati dalam kebenaran. Ingat, khususnya makanya kita semua dikatakan, kita walaupun kita bukan ustadz, ustadzah, mubaligh, mubalighah, dai, daiyah, kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling nasihat menasihati dalam kebenaran. Siapapun, ya, kepada istrinya, anak-anaknya, keluarganya, kalau melihat, ayo nak sholat, ayo wahai suamiku, ayo pergi sholat, ayo istriku, ayo kita pergi sholat, ayo kita puasa, sampaikan saja, ya, walaupun yang kita ajak itu tidak melaksanakan. Maka ada di surat Al-Ala, fadzakir innama anta mudzakir, ya. Kita hanya bisa memberi peringatan, ya. Masalah dia mau dapat hidayah taufik atau tidak itu urusannya Allah dengan dia. Kita ingatkan, dan kita dalam kondisi beruntung kalau sering mengingatkan, ya. Khususnya kepada orang-orang yang kita cintai. Masa sih suami saya masuk neraka, saya masuk surga? Atau kebalikannya, istri saya masuk neraka, saya masuk surga? Atau anak-anak saya masuk neraka, saya masuk surga? Dan ingat, ada sebuah hadis yang menjelaskan ketika orang tua membiarkan anak-anaknya dalam kemaksiatan atau dalam kezaliman atau tidak beribadah kepada Allah, ingat ada istilah dayut. Apa itu dayut? Orang tua yang membiarkan anak-anaknya dalam kemaksiatan. Biar mi anakku tidak sholat, biar mi anakku tidak puasa, biar mi anakku tidak beribadah kepada Allah. Ingat, walaupun kita masuk surga, maka Allah akan tarik kembali masuk ke dalam neraka karena pembiaran kepada anak-anak kita, ya, untuk tidak melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Masalah waktu sangat berharga sekali bagi kita. Ingat, ya, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi kita beruntung, ya. Kemudian sabar, ya. Ini juga, ya. Makanya kesabaran itu menjadi puncak daripada segala amal ibadah. Ya, kita sudah berusaha mengajak saudara kita, anak kita, kemudian mereka tidak mau mengindahkan, apa kita harus memukulnya, membencinya, mencaci makinya? Enggak, ya. Allah mengajak sabar. Seperti ada kisah, ya, Abu Dzar Al-Ghifari, salah seorang sahabat, itu pernah dihina sama sahabat yang lain. Istilahnya botak. Nah, kemudian yang dibilang botak itu Abu Dzar Al-Ghifari itu dia menyatakan, artinya mengadu kepada Nabi. Maka Nabi mengatakan, kalau kamu dihina kemudian masih bergejolak emosimu, dari berdiri duduklah, ya, untuk mengusir daripada kemarahan. Duduk masih bergejolak marahnya, maka baringlah. Baring masih bergejolak, maka pindahlah tempat. Masih bergejolak juga, sholat sunnah, ya. Tidak usah dibaliki dengan membaliki mencaci maki, ya.
Itulah kesabaran yang sangat tinggi, ya. Dan sabar juga luar biasa. Dalam ayat mungkin kita sering membaca innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama yang orang-orang yang sabar. Masya Allah. Wah, sabar itu pahalanya sangat luar biasa. Jadi ya makanya bayangkan kalau kita istilahnya bersama Allah, kita bersama Pak Lurah saja senang, bersama Presiden saja senang. Berarti kayak ada jaminan kita akan diberikan mungkin masalah sembako aman, masalah keuangan aman, karena kita menjadi orang-orang di sampingnya Presiden kasarnya. Apalagi ini bersama Allah, innallaha ma'as sabirin, ya. Maka jaminannya sangat luar biasa, ya. Kalau Agim biasa dia bernasih juga, jagalah hati, jangan kau kotori, ya. Bahkan Agim biasa mengatakan, kalau kamu dicaci maki, bersyukur kok, alhamdulillah. Kenapa? Karena kalau dihina, dicaci maki, kemudian kita sabar, dosa-dosa yang ada pada diri kita bisa dipindahkan kepada orang yang mencaci maki. Kalau dosa-dosa kita tidak ada, maka ya pahala orang yang mencaci maki akan dipindahkan. Makanya alhamdulillah karena setiap hari caci maki. Tapi bukan hanya, jangan sekedar begitu ya. Evaluasi juga diri kita. Siapa tahu kita dicaci maki gara-gara banyak juga kesalahan kita. Ya, jangan sampai merasa GR ya, merasa wah hebat alhamdulillah saya selalu dicaci maki, pasti ada sebabnya. Dan jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, inilah pentingnya kita ya menjaga waktu, ya. Pentingnya kita pahami bahwa kalau kita ingin jadi orang beruntung, amalkanlah surat Al-Asr ini. Yang terakhir, sehubungan dengan saya sebagai PJ daripada Itikaf, ya. Saya mengajak kepada jamaah sekalian, khususnya laki-laki ya, yang mau beritikaf di masjid ini. Alhamdulillah ya, donatur kita sampai detik ini lain dengan tahun-tahun sebelumnya, pasti ada sebabnya, lebih maksimal ya keadaan khas panitia amalia Ramadan. Makanya kami mengajak bagi yang mau menghidupkan malam, itikaf itu tinggal di masjid untuk beribadah ya, khususnya laki-laki, mulai dari tenggelamnya matahari sampai ya minimal ya sampai tenggelamnya matahari sampai terbitnya matahari. Masih ada 3 malam, silahkan. Dan kami menyatakan free bagi yang mau itikaf. Kami menyiapkan dari makanan buka puasa ya, kemudian makanan sahur ya. Masjid ini insya Allah bisa menampung sampai 100 orang. Hidupkanlah. Mudah-mudahan malam Lailatul Qadar ya, kita mudah-mudahan belum muncul. Mudah-mudahan di nanti malam ini malam ke-27 atau 29 ya. Mudah-mudahan, karena masih banyak perdebatan di luar sana bahwa katanya belum, karena memang malamnya banyak yang berkok tapi siangnya panas sekali biasanya, siangnya nyaman ya. Maka kami mengajak pada jamaah sekalian, ramaikanlah di akhir-akhir 3 malam ini sholat tarawih kita ya, penuhilah ya. Yang paling menentukan itu jamaah ibu-ibu biasanya. Kalau ibu masih banyak ya, insya Allah berarti masjid ini masih luar biasa jamaahnya. Pokoknya kita atur waktulah, kapan kita belanja, bikin kue ya, ke mall dan lain sebagainya, atur waktu. Jangan di malam hari, siang harinya kita maksimalkan untuk bikin kue atau belanja, malamnya kita beribadah kepada Allah. Karena malam Lailatul Qadar itu di malam hari, bukan di siang hari. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.